Kajian Fathul Bari Syarah Kitab Sahih Al-Bukhari, Kitabul Azan, judul besarnya Kitabul Azan. Nah, sekarang ini rangkaian bab kaifiyat, tata cara ya pelaksanaan sholat. Sekarang bab ke 112 ya, nomor babnya 112. Babu fadli ta'min. Nah, ini berarti masih rangkaian tentang ucapan amin. Sebelumnya hanya beberapa bab cukup banyak tentang bacaan di dalam sholat. Selesai bacaan di dalam sholat. Nah, bab-babnya itu mulai dari bab yang kemarin ya, bab 111, yaitu tentang ucapan amin. Ya, inilah kaifiyat sholat gitu ya. Setelah membaca Al-Fatihah kemudian mengucapkan amin ya, kemarin juga sudah saya sampaikan bahwa kata amin itu bukan bagian dari Al-Fatihah. Al-Fatihah itu sampai waladhdallin. Nah, di dalam sholat gitu ya, setelah membaca Al-Fatihah mengucapkan amin. Nah, di mana makna amin itu adalah Allahumma stajib. Cek orang Arab gitu teh, Allahumma stajib. Kalau bahasa Indonesianya, ya Allah kabulkanlah. Ya Allah, ya gitulah, ijabahlah gitu, kabulkanlah. Itu maknanya amin. Nah, sekarang ini bab keutamaannya. Ucapan itu gitu ya, babu fadli ta'min. Bab keutamaan mengucapkan amin. Ya, inilah Imam Bukhari. Ini bab ke 112 nya dengan judul demikian, bab keutamaan mengucapkan amin. Sebelumnya bab 111 judulnya itu bab imam menjaharkan ucapan aminnya. Nanti bab 113 babnya bab makmum menjaharkan ucapan aminnya, yang tentunya ini pada waktu berjamaah yang sholatnya jahar. Nah, pada waktu sholat berjamaah yang bacaannya jahar, prakteknya kan yang membaca hanya satu orang, yang membaca Al-Fatihah itu hanya imam, karena makmum itu diperintah untuk simak gitu bacaan imam itu dan diam, jangan membaca. Imamlah yang membaca Al-Fatihah. Ketika selesai baca Al-Fatihah sampai waladhdallin, bab yang kemarin imam mengucapkan amin dan jahar. Ucapan aminnya seperti bacaan Fatihahnya jahar, ucapan aminnya pun jahar. Nah, makmum itu nanti di bab berikutnya, judulnya bab makmum menjaharkan ucapan aminnya. Ya, tentunya itu imam dan makmum nantinya berarti sama-sama mengucapkan amin dengan jahar pada waktu berjamaah yang bacaannya jahar. Yang membaca Al-Fatihah hanya imam, tapi waktu mengucapkan amin itu bukan hanya imam. Imamnya mengucapkan amin dengan jahar, makmumnya juga mengucapkan amin dengan jahar. Yang di bab kemarin juga sangat jelas yang ini. Yang kata Ato biasanya Ato bin Abi Robah namanya, seorang tabi'in nih. Ato bin Abi Robah mengatakan Ibnu Zubair sebagai khalifahnya, dia menjadi imam. Ibnu Zubair mengucapkan amin
waman waro'ahu, dan juga makmum, semua makmum yang ada di belakangnya. Hatta inna lil masjidi la lajjah. Ibnu Zubair sebagai imam mengucapkan amin, orang-orang atau makmum di belakangnya semuanya juga mengucapkan amin, hingga masjid itu bergemuruh gema gitulah ya, karena semuanya mengucapkan amin. Nah sekarang bab ini nih keutamaannya. Padahal kan amalannya sangat mudah ya, mengucapkan amin itu ada keutamaannya. Mengucapkan amin yang tentunya ini kan rangkaian pembahasannya, rangkaian babnya Imam Bukhari itu kan ucapan amin di dalam sholat. Meskipun di luar sholat, apabila selesai berdoa kita boleh meminta kepada Allah, ya Allah kabulkanlah. Misalnya hanya di surat Al-Baqarah ayat 127, yaitu ayat yang menerangkan apa yang ini menerangkan tentang Nabi Ibrahim. Al-Baqarah 100 ayat 27. Nah, di mana di sininya ada permintaan seperti ini. Ya Allah, terimalah. Nah, setelah ayatnya seperti ini. Wa idz yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismailu Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan, membangun dasar-dasar atau pondasi dari Baitullah Ka'bah bersama Ismail. Nah dia berdoa, Rabbana taqabbal minna. Nah kurang lebih sama ini amin itu maknanya kurang lebih sama. Ya Allah terimalah, ya Allah kabulkanlah. Karena kan yang namanya permintaan itu ada yang diterima, ada yang ditolak, ada yang dikabulkan, ada yang ditolak. Nah makna amin itu artinya, maknanya adalah kalau dalam bahasa Arabnya Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah, ya Allah terimalah permintaanku, ya Allah terimalah permohonanku, ya Allah terimalah persembahanku. Nah dulu Nabi Ibrahim setelah membangun Ka'bah bersama Ismailnya, dibantu oleh Ismail anaknya. Setelah selesai membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim bukan amin sih yang dikatakan, tapi meminta gitu kepada Allah. Itu maknanya artinya boleh kita meminta demikian. Ya Allah terimalah, ya Allah kabulkanlah. Nah permintaan permintaan tersebut disampaikan kepada Allah dengan satu kata, yaitu amin. Nah ternyata itu ada keutamaannya. Yang sekarang nih babnya nih. Jadi rangkaian babnya ini kan yang sebelumnya imam menjaharkan ucapan aminnya. Nanti bab berikutnya setelah ini makmum menjaharkan ucapan aminnya. Tak ya di tengah-tengah berarti nih. Di tengah-tengah bab imam menjaharkan ucapan aminnya, makmum menjaharkan ucapan aminnya. Nah Imam Bukhari itu memasukkan bab ini di tengah-tengahnya, yaitu keutamaannya, keutamaan mengucapkan amin. Hadisnya dulu nih, di dalam bab ini ada satu hadisnya. Imam Bukhari hanya memasukkan satu hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qala ahadukum amin wa qalatil malaikatu fis samai amin fa wafaqat ihdahumal ukhra
ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Nah demikiannya redaksi atau matan sebutannya, kalau istilah ilmu hadisnya matan atau redaksi hadisnya dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iza qala ahadukum amin," apabila, kalau terjemah harfiahnya ini sering sihnya kata seperti ini, iza qala ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian mengucapkan amin. Ya, apabila salah seorang di antara kalian mengucapkan amin, atau kalian lah gitulahnya, apabila kalian mengucapkan amin, wa qalatil malaikatu fis samai amin, dan malaikat di langit juga mengucapkan amin. Jika salah seorang di antara kalian mengucapkan amin, malaikat di langit juga mengucapkan amin, fawafaqat ihdahumal ukhra, kemudian bersamaan, ternyata gitulahnya bersamaan, berbarengan ucapan keduanya, wafaqat ihdahumal ukhra, kemudian bacaan ucapan amin keduanya itu pas gitu, bersamaan, berbarengan. Ghufira lahu ma taqaddama min zanbihi. Nah inilah keutamaannya yang dimaksud oleh Imam Al-Bukhari. Ghufira lahu ma taqaddama min zanbihi, maka pasti diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Itu keutamaannya ya. Diampuni dosa-dosanya yang telah lalu itu semuanya, berarti ghufira lahu ma taqaddama min zanbihi, pasti diampuni semua, segala, seluruh yang telah lalu, min zanbihi, yaitu dosa-dosanya. Nah, ini keutamaannya, sekali lagi ini terjemah redaksi hadisnya. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian mengucapkan amin, maka dan malaikat di langit juga mengucapkan amin, ternyata gitulah, lalu gitu, ternyata bersamaan, berbarengan ucapan amin orang tersebut dengan ucapan amin malaikat. Nah ini keutamaannya, pasti diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kalau kita melihat redaksi hadis ini ya, kalau kita melihat redaksi hadis ini, di sini tidak menunjukkan di dalam sholat. Nah ini kaidah namanya, dalam bahasa kitanya kaidah usul fikih. Kaidah usul fikihnya seperti ini disebutnya mutlak. Di sini tidak menyebutkan hanya di dalam sholat. Redaksi tersebut tidak menunjukkan itu di dalam sholat. Umum disebutnya atau mutlak. Apabila salah seorang di antara kalian mengucapkan amin, kemudian malaikat juga di langit mengucapkan amin, ternyata katakanlah boleh dianggap dalam tanda kutip, kebetulan bersamaan, milik, berarti seolah-olah demikian, milik kita mengucapkan amin, ternyata gitu malaikat di langit juga mengucapkan amin. Karena redaksi hadisnya mutlak namanya dalam ilmu usul fikihnya ya. Jika salah seorang dari kalian mengucapkan amin, kemudian malaikat di langit juga mengucapkan amin. Kalau bersamaan diampuni dosa-dosanya. Ini kan seolah-olah menunjukkan kesempatan langka, berarti kalau menurut hadis ini kesempatan langka. Karena ini menunjukkan emang ini di dalam sholat, kan nggak ada keterangan bahwa ini di dalam sholat. Karena redaksi hadisnya hanya demikian. Jika salah seorang di antara kalian mengucapkan amin,
Nah, misalnya seseorang mengucapkan amin itu kapan? Karena hadis ini kan jika salah seorang di antara kalian mengucapkan amin, nah seseorang itu mengucapkan aminnya kapan? Ini yang disebut mutlak, bisa di dalam sholat, bisa juga di luar sholat juga kan orang suka mengatakan amin, ya suka mengucapkan amin, dan memang boleh tadi apabila seseorang itu selesai berdoa, katakanlahnya apabila seseorang itu berdoa lalu setelah berdoa itu dia mengucapkan amin, boleh itu di luar sholat nih doanya, ya doa bebas lah. Seperti juga kita sering mendengarnya kalau ada seseorang nih, misalnya si A mengatakan kepada si B, jazakumullahu khairon kasiron, kata si B kan gitunya amin, nah itu benar, itu boleh. Atau misalnya ini agak-agak di luar konteks ini nih ya. Dulu para sahabat itu sering kepada Rasulullah itu, Rasulullah doakan saya, Rasulullah doakan saya, sering para sahabat demikian. Dan Rasulullah kemudian mendoakannya seperti yang diminta. Misalnya Abu Hurairah, contohnya nih kebetulannya ini kan sahabat yang menerangkan hadis ini Abu Hurairah. Abu Hurairah itu salah seorang dari Ashabus Suffah. Ashabus Suffah teh santri Rasulullah SAW yang datang dari berbagai daerah oleh Rasulullah ditempatkan di asramanya lah gitulahnya, di pinggir masjidnya dikasih apa namanya, dikasih dibikin semacam ruangan lah gitu, dijadikan ruangan gitunya di pinggir masjid. Nah Abu Hurairah itu salah seorang, bahkan Abu Hurairah itu pemimpin Ashabus Suffah. Di Abu Hurairah nih yang kepada Rasulullah mengatakan, Rasulullah saya ini setelah belajar, anggaplahnya setelah belajar itu banyak yang lupa. Belajarnya itunya Ashabus Suffah ini belajarnya itu mereka mengikuti Rasulullah SAW. Nah kemudian mereka mendengar Rasulullah bersabda apa saja itu jadi hadis, itu yang diriwayatkan. Kemudian Rasulullah SAW itu melakukan apa, nah itu juga nanti diriwayatkan jadi hadis. Nah seperti di sini Abu Hurairah kan mengatakan, Abu Hurairah berkata Rasulullah bersabda, itu kata Abu Hurairah, artinya Abu Hurairah kan mendengar. Nah Abu Hurairah itu kepada Rasul itu, Rasul saya suka lupa, banyak yang lupa gitu apa yang saya pelajari, anggaplahnya apa yang saya pelajari itu ya. Banyak yang lupa, doakan saya supaya tidak ada yang lupa gitu. Abu Hurairah itu artinya merasa apa namanya ya, merasa lebar gitulah, merasa sayang nih kalau apa yang dia lihat, apa yang dia dengar dari Rasulullah itu kemudian lupa. Lebar itunya Abu Hurairah karena ya itulah ilmu. Nah Abu Hurairah berdoa seperti meminta kepada Rasulullah, doakan saya supaya tidak ada yang lupa. Dan Rasulullah mengatakan oh ya. Kemudian Rasulullah mendoakan, ya doa bebas we eta mah. Kurang lebih bahasanya ya Allah apa namanya jangan ada yang lupa, mungkinnya jangan ada yang lupa gitu apa yang sudah dipelajari oleh Abu Hurairah. Nah, sejak didoakan oleh Rasulullah itu Abu Hurairah mengatakan, sejak didoakan Rasulullah SAW saya tidak ada satupun yang saya lupa. Ini yang saya katakan ini di luar konteks ini ya, maksudnya nih boleh kita ini mendoakan, minta kepada orang lain, doakan boleh, silahkan. Nah andai misalnya seperti Abu Hurairah tadi, Rasulullah doakan saya, kemudian Rasulullah itu berdoa. Nah Abu Hurairah misalnya mengatakan yang mendengar Rasulullah berdoa, Abu Hurairah mengatakan amin, ya Allah kabulkanlah, boleh. Apakah kita berdoa sendiri atau minta orang lain mendoakan kita,
Atau orang lain berdoa dan berdoanya itu untuk mereka. Sebetulnya kita mendengar, misalnya kita mendengar seseorang berdoa, doanya itu nggak ada untuk kita, ya untuk dirinya saja. Tapi kalau kita mau mengamini, boleh. Sebetulnya kita mendengar si A sedang berdoa, ya Allah berilah aku hambamu uang, alah kena duit woy. Ya Allah berilah misalnya aku jalan keluar dari masalahku ini. Kita mendengar nih ada orang yang berdoa demikian, lalu kita mengatakan amin, boleh, silahkan kita meminta kepada Allah, ya Allah kabulkanlah, watir ya Allah kabulkanlah orang ini, watir boleh demikian. Nah gitu amin. Artinya ucapan amin itu dengan makna demikian, pemakaiannya, penggunaannya di luar sholat boleh, di dalam sholat juga boleh. Di dalam sholat bukan boleh sih, di dalam sholat mah. Kalau di dalam sholat itu Allah tetapkan ada ucapan amin di dalam sholat, dan tempatnya juga sudah Allah tetapkan. Padahal misalnya kalau kita membaca tasbih waktu ruku dan sujud, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, kan ujungnya ada itu Allahumma gfirli teh, ya Allah ampunilah aku. Kita ruku nih misalnya membaca tasbih yang ini yang barusan, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, maha suci ya Allah, subhanakallahumma itu maha suci engkau ya Allah, rabbana wahai Tuhan kami, dengan memujimu ampunilah aku. Nah, kalau di situ nggak boleh mengucapkan amin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, amin. Kaulah dirinya mah. Waktu ruku, waktu sujud nggak boleh. Karena kalau sholat mahdoh sebutannya kan, semuanya sudah ditentukan. Berdoa, ya. Misalnya waktu duduk di antara dua sujud juga, Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini warzukni, itu doa semuanya. Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku, itu kan Allahumma gfirli warhamni, rahmatilah aku, wajburni, sampai nah setelah itu amin. Nggak boleh di situ, nggak ada ucapan amin. Kalau di dalam sholat ucapan amin itu hanya ada setelah Al-Fatihah. Kalau melihat maknanya gitu kan, amin itu ya Allah kabulkanlah, berarti kan sebelumnya ada doa, iya, yaitu ihdinas siratal mustaqim, itu doanya. Kalau di posisi sholat yang lain meskipun ada doa nggak boleh kita tambah amin, nggak boleh. Kalau di luar sholat bebas. Ya kalau di luar sholatnya kita berdoa apapun, kapanpun gitu, di luar sholat mah kita berdoa apa, ya silahkan. Tapi juga tidak boleh di doa yang maksur. Ini jadi melebar nih ya. Doa maksur itu artinya doa-doa yang sudah ditentukan. Misalnya doa masuk masjid, nggak boleh kan doanya kita berdoa apa, sudah ditentukan. Doa masuk masjid artinya sebelum masuk masjid doanya adalah Allahumma ftah lana abwaaba rahmatika, itu kan doanya, ya Allah bukakanlah bagi kami pintu-pintu rahmatmu. Boleh nggak kemudian setelah itu amin? Padahal kan doa nggak boleh karena itu sudah ditentukan. Doa maksur namanya. Sebelum masuk jamban misalnya, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais, itu doa. Ya Allah aku berlindung kepadamu dari segala yang kotor dan penyakit lah, itu minal khubusi wal khobais. Itu doa maksur, tidak boleh diganti, tidak boleh bahasanya, doanya tidak boleh diganti, bahasanya juga tidak boleh diganti. Meskipun kita tahu terjemahnya sebelum masuk masjid, ya Allah bukakanlah pintu-pintu rahmatmu. Nah kita berdoanya dengan bahasa Indonesia nggak boleh, harus aslinya Allahumma ftah lana abwaaba rahmatika, itu kan doa masuk masjid, doa masuk jamban, itu maksur.
Setelah itu juga tidak ada dilanjutkan dengan amin. Nah, kembali ke sini nih. Hadisnya sendiri tidak menunjukkan bahwa ini di dalam sholat. Ya, kalau melihat redaksi hadisnya, Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian mengucapkan amin, malaikat di langit juga mengucapkan amin. Ya, jadi dianggaplah ternyata kebetulan bersamaan, wah, dapat keutamaan. Kan seolah-olah demikian ini ya. Anggaplah ternyata gitu bersamaan kita mengucapkan amin, ternyata itu bersamaan dengan malaikat di langit pun mengucapkan amin. Nah, inilah keutamaannya. Nah, ininya seolah-olah redaksinya tidak hanya di dalam sholat. Kalau di luar sholat artinya seperti kita berdoa bebas lah, kita berdoa bebas. Misalnya doa bebas itu kita berdoa setelah sholat misalnya. Setelah sholat wajib. Setelah sholat wajib itu kan ada zikir atau wirid. Nah, setelah zikir atau wiridnya selesai, misalnya kita mau berdoa, silahkan. Nah, di situ doanya bebas, silahkan mau berdoa apa. Kalau zikir atau wiridnya setelah sholat wajib itu seperti yang Rasulullah SAW sabdakan ya, dimulai dengan istighfar 3 kali, kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam dan seterusnya, tabarokta ya zal jalal wal ikram. Kemudian subhanallah 33, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, kemudian ditutuplah dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Zikirnya sampai di situ. Nah, kalau setelah itu kita mau berdoa, silahkan, doanya bebas. Artinya bahasa Indonesia juga boleh, ada bebas ya, enggak, bukan doa yang ma'tsur. Bedanya dengan doa sebelum masuk masjid, disebutnya itu doanya ma'tsur, nggak boleh diganti. Apakah diganti doanya ataupun bahasanya, harus aslinya. Kalau berdoa setelah sholat, misalnya kalau maunya setelah zikir atau wirid, setelah sholat wajib kita mau berdoa, ya silahkan bebas. Nah, kalau kemudian setelah berdoa di situ lalu kita mengucapkan amin, nah boleh. Apakah amin kita itu bersamaan dengan aminnya malaikat di langit? Kalau kebetulan ternyata malaikat di langit pun mengucapkan amin dan bersamaan, berarti dapat keutamaan ini, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, apakah ini berlaku mutlak? Maksudnya ya, mutlak itu ya sebutlah ada 2, berlaku untuk di dalam sholat atau di luar sholat. Kalau di dalam sholat pasti setelah waladolin kan, amin itu adanya kan di sana. Kalau di luar sholat mah ya entah kapan kita mengucapkan amin. Yang pasti ya setelah kita berdoa, atau yang tadi bisa sering, berarti kalau di luar sholat justru apakah kita berdoa sendiri, atau kita minta orang lain mendoakan kita, atau kita mendengar orang lain mendoakan kita. Ya seperti yang tadi, ada orang yang mengucapkan kepada kita jazakumullahu khairon kasiron, kita ucapkan amin, ya silahkan boleh. Berarti kalau di luar sholat mengucapkan amin ini kan bisa banyaknya. Setelah doa-doa bebas lah, berarti bukan doa yang ma'tsur. Nah, apakah ini yang dimaksud itu demikian, berlaku untuk di luar dan di dalam sholat? Yang pasti di dalam sholat, karena yang pasti di dalam sholat itu mengucapkan amin kan. Orang yang sholat itu pasti mengucapkan amin, karena ucapan amin di dalam sholat itu sudah Allah tetapkan. Ucapan amin di dalam sholat itu salah satu dari rangkaian
amalan-amalan di dalam sholat. Salah satunya mengucapkan amin, pasti kalau di dalam sholat. Nah, kita ini lihat nih penjelasan dari Ibnu Hajar al-Asqalani ini ya tentang di dalam bab ini, tentang bab dan hadisnya. Tentang babnya dengan judul demikiannya, babu fadli ta'min, bab keutamaan mengucapkan amin. Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan, Imam Bukhari di dalam bab ini gitu ya. Di dalam bab ini Imam Bukhari memasukkan hadisnya ya yang tadi sudah kita bacanya, redaksi matannya sudah kita baca. Nah, Imam Bukhari di dalam bab ini memasukkan satu hadisnya, yang hadis yang tadi, li annaha mutlaqatun ghairu muqayyadatin bihali salat. Imam Bukhari memasukkan hadis yang barusan. Hadisnya itu li annaha mutlaqatun. Hadisnya mutlak, ghairu muqayyadatin, tidak terbatas. Bihali salat, dalam keadaan salat. Di Ibnu Hajar al-Asqalani mengomentari bab sekarang, babnya demikian. Nah, di dalam bab ini kata Ibnu Hajar al-Asqalani, Imam Bukhari memasukkan hadis yang tadi. Di dalam hadis ini atau hadis ini mutlak, dalam arti tidak terikat, tidak terbatas, hanya di dalam sholat. Karena memang redaksi hadisnya tidak menunjukkan ini terjadinya di dalam sholat. Ya, karena ini hadisnya tidak menunjukkan bahwa yang dimaksud apabila bersamaan ucapan aminnya pasti diampuni. Hadis ini nih ya khusus itu. Apakah hadis ini menerangkan itu hanya di dalam sholat? Enggak. Kalau hadis ini, apabila salah seorang di antara kalian mengucapkan amin, malaikat juga malaikat di langit lah anggapnya. Ternyata malaikat di langit juga mengucapkan amin. Ternyata bersamaan, dapatlah keutamaan, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, karena ini hadisnya tidak menyebutkan, nah atau di dalam hadis ini ya istilahnya tadi lah, hadis ini mutlak, tidak muqayyad gitu istilah dalam ilmu usul fikih nama. Umum disebut mutlak teh, dan umum di sini secara garis besar terbagi menjadi dua, yaitu di dalam sholat dan di luar sholat. Satu, tanya penjelasan Ibnu Hajar al-Asqalani ini ya, Imam Bukhari di dalam bab ini memasukkan satu hadis yang dengan redaksi hadis dengan matan seperti tadi. Ternyata hadis ini tidak membatasi. Hadis ini nih ya, artinya hadis ini tidak membatasi bahwa apabila bersamaan dengan malaikat itu di dalam sholat, nggak ada nih di dalam hadis ini. Nah, tapi apakah memang demikian? Ya, apakah demikian? Artinya keutamaan ini berlaku untuk yang mengucapkan amin di luar sholat? Kalau di dalam sholat pasti. Kalau di dalam sholat pasti dalam arti mengucapkan aminnya kapan kan sudah jelas. Kalau di luar sholat seseorang mengucapkan amin itu kapan? Ya setelah berdoa. Berdoanya kapan? Bisa kapanpun. Kalau berdoa di luar sholat kan bebas, bisa kapanpun. Nah, ketika seseorang berdoa bebas, misalnya ada kejadian yang tadi, si A mengatakan jazakumullahu khairon katsiron, kemudian si B-nya mengatakan amin. Nah, itu ucapan aminnya bersamaan nggak dengan ucapan malaikat di langit? Ya, kita nggak tahu apa malaikat di langit itu sedang mengucapkan amin ya. Kalau untuk di dalam sholat khusus ini malaikat ikut mengucapkan amin bagi yang telah baca Fatihah. Kalau di dalam sholat ya malaikat itu ikut memohon, berarti kalau mengucapkan amin di dalam sholat,
Karena kan kalau ucapan amin di dalam sholat tadi kan tempatnya sudah jelas. Kan tidak di mana, tidak di posisi mana saja ucapan amin. Enggak ada kalau di dalam sholat itu ucapan amin itu sudah jelas. Itu setelah Al-Fatihah. Orang yang sholat gitu kan ketika selesai ucapan membaca Al-Fatihah, memang rangkaian amalannya kemudian mengucapkan amin. Untuk di dalam sholat, nah malaikat itu ikut mengucapkan amin. Untuk yang sholat, malaikat itu ikut mengucapkan amin. Dalam arti malaikat itu ikut memohon kepada Allah. Karena makna amin itu kan ya Allah kabulkanlah. Tah malaikat juga memohon demikian. Membantulah gitunya, berarti malaikat itu ikut membantu memohonkan kepada Allah. Orangnya sendiri setelah membaca Al-Fatihah, orangnya sendiri yang sholatnya mengucapkan amin, malaikat ikut mengucapkan amin. Artinya pasti bersamaan kalau yang itu. Nah kalau di luar sholat kita mengucapkan amin, nah kira-kira waktu kita mengucapkan amin ada nggak malaikat di langit yang sedang mengucapkan amin? Eta mah hese, ya mana kita curang. Ya mana kita tahu di malaikat di langit ada yang mengucapkan amin. Kalau bagi yang sholat pasti. Dan satu lagi nya yang ini nih berarti nih ya yang sudah sih sebetulnya nya yang ini hanya perlu saya ungkap kembali, saya perlu ulang kembali. Makna ucapan amin itu kan ya Allah kabulkanlah. Artinya ada doa kan sebelumnya, di mana ucapan amin dengan arti demikian itu untuk doa yang ada di Al-Fatihah, yaitu ihdina siratal mustaqim, kan itu doanya. Berdoanya demikian, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Setelah berdoa demikian, kemudian mengucapkan amin. Nah, ucapan amin ini artinya kan memelas gitu ya teh, memelas kepada Allah teh. Apalagi bahasa yang lainnya memelas, apa namanya, merengek tah gitu. Eta teh ucapan amin ini kita ini memelas, merengek kepada Allah supaya permintaan kita tunjukkan kami ke jalan yang lurus itu oleh Allah kabulkan. Mengucapkan amin mah kudu jeung hate, berarti eta teh merengek kepada Allah teh. Meminta gitu nya disebut teh memelas, merengek eta teh kepada Allah teh, ya Allah kabulkanlah. Emang kamu minta apa cik Allah teh? Nah permintaan yang inginnya, yang kita merengek, kita memelas gitu, ingin sekali oleh Allah dikabulkan itu adalah yaitu ketika berdoa ihdina siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Ari as-siratal mustaqim itu yang mana? Yaitu jalan yang menuju ke surga. Pantas gak kalau kita sampai memelas merengek kepada Allah minta yang itu? Ya nya cek atuh pantas pisan, kudu beureunan harus. Coba kalau tidak ditunjukkan oleh Allah jalan ke surga, terus kita mau kemana? Kalau tidak ke surga manusia itu kemana? Nggak ada yang lain kan, di akhirat kan hanya ada dua. Kalau tidak masuk surga pasti masuk neraka. Nah kita merengek kepada Allah, tunjukkan gitu kami ini ke jalan yang menuju ke surga. Pantas malaikat pun ikut sok saya dibantuan lah ke Allah teh, ya Allah kabulkanlah. Malaikat ikut meminta gitu kepada Allah, kabulkanlah. Malaikat ikut meminta hari urang lah cara rengos wae aing geuleuh cek malaikat teh cik atuh bener minta ka Allah teh ulah bari heureuy atuh gitu. Hareureuy wae jelema mah. Malaikat itu sudah ikut tuh memohon gitulah. Dan bukan satu, dan malaikat mah jamaah, anggaplah seluruh malaikat di langit ikut memohonkan kepada Allah. Ketika orang itu berdoa, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Kemudian merengek kepada Allah, ya Allah kabulkanlah permintaan saya. Malaikat ikut membantu, malaikat ikut memohonkan, ya Allah kabulkanlah. Dengan urangna
Ngan urangna kumaha maksudna? Tidak ada doa yang dikabulkan tanpa dibarengi dengan usaha, nggak akan ada. Tidak ada doa yang dikabulkan ya tanpa dibarengi dengan usaha. Kan kemarin ini makanya ini sudah sebetulnya kan ya, ini saya perlu nih saya ungkap kembali, saya ulang kembali. Artinya ketika mengucapkan amin itu kita sedang memelas kepada Allah, merengek itu, merajuk kepada Allah, ya Allah kabulkanlah permintaan saya. Di mana merengek memelas sedemikian rupa itu karena kita sudah meminta, ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu adalah ya inilah jalan yang menuju surga. Coba kalau tidak ditunjukkan oleh Allah mau kemana? Ya kalau tidak ditunjukkan oleh Allah, ya kan neraka, nggak ada yang lain. Jadi pantas kalau sampai merengek memelas karena ini permintaan yang apa namanya ya, permintaan yang maha penting gitu bagi manusia. Minta ditunjukkan ke jalan yang menuju ke surga. Ihdinas siratal mustaqim itu kan maknanya demikian. Tapi itu yang justru yang saya katakan ini perlu nih saya ungkap, perlu saya ulang, karena kalaupun sampai memelas, kalau orang Sunda mengatakan nepi kecerik getih ge, sebut nanti nepi kecerik getih ge, nggak akan dikabulkan nggak oleh Allah apabila permintaan itu tidak dibarengi dengan usaha, dengan ikhtiar. Minta kepada Allah, ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Padahal jalan yang lurus itu sudah jelas, yaitu Islam. Sementara orangnya sendiri tidak mau mempelajari Islam, tidak mau mengamalkan ajaran Islam, malah anti terhadap ajaran Islam. Ari salat, ihdinas siratal mustaqim. Cek Allah benar itu pararantes. Ya artinya kan kalau betul-betul dipahami kan ihdinas siratal mustaqim itu, ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Sementara dia ini mempelajari Islam yang nggak mau. Malah ada kan orang Islam yang anti lah terhadap sebagiannya, anti terhadap sebagian itu ajaran Islam. Sementara ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Ya pan jalan yang lurus Islam. Apabila hidup di dunia ini berpedoman berpegang mengamalkan ajaran Islam, nah itulah jalan yang lurus, pasti ke surga. Jadi minta, ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus teh. Ya Allah tunjukkanlah kepada kami gitu Islam itu mana? Cek Allah teh, nah kan sudah saya turunkan Islam. Kan sudah Allah turunkannya oleh Allah disebarkan gitu Islam itu kepada seluruh manusia melalui utusannya, melalui Rasulullah. Islam itu sudah disebarkan, tinggal manusianya pelajari, dalami Islam itu, jadikan pedoman pegangan. Nah kalau demikian orangnya artinya disertai dengan usaha demikian, pasti oleh Allah dikabulkan permintaannya, ditunjukkan oleh Allah ke jalan yang lurus. Memelas gitu, merajuk, merengek kepada Allah, siapa kecerik getih ya moal cik Allah teh. Quran lagi tar dibaca cik Allah teh berenang. Mendengar aturan-aturan Islam lagi ngaden anti, teu bogo. Itunya ikhtiarnya itu adalah ya pelajari, itu agak cari itu ilmunya, tolab dekan mencari, menuntut ilmu itu, cari ilmunya, menuntut ilmu tentang agama Islam, nanti oleh Allah ditunjukkan. Nah kembali lagi ke sini nih ya. Catatan pertama dari Ibnu Hajar al-Asqalani demikian barusan. Ini keutamaan mengucapkan amin judulnya. Di dalam bab ini Imam Bukhari memasukkan satu hadis yang tadi, di mana di dalam hadis ini, hadisnya ini tidak menunjukkan bahwa ini hanya di dalam sholat. Nah, tapi apakah memang demikian? Apakah ucapan amin yang bersamaan, ucapan amin seseorang
yang bersamaan dengan ucapan aminnya malaikat di langit itu berlaku di dalam dan di luar sholat atau hanya di dalam sholat? Kalau di dalam sholat kan pastinya karena tempatnya sudah pasti. Ada malaikat gak apalin atau iraha kudu mengucapkan amin. Malaikat itu akan mengucapkan amin kalau ada orang yang sholat bacaannya sampai kepada ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Malaikat akan mengucapkan amin. Malaikat di langit akan mengucapkan amin. Malaikat itu ikutlah gitulahnya, ikut memohonkan kepada Allah permintaan orang yang sholat itu, yaitu ditunjukkan ke jalan yang lurus. Tapi pan rek didoakan ku malaikat, mau didoakan oleh malaikat, mau didoakan oleh Nabi tanpa disertai dengan ikhtiar atau usaha, nonsen, nggak ada artinya. Memelas sampai cerik getih ya, pasti tidak akan dipenuhi oleh Allah. Ini contoh contoh yang demikian artinya ya. Kalau tadi kan Abu Hurairah minta Rasulullah doakan saya supaya tidak ada yang lupa. Oh ya, boleh. Kemudian Rasulullah berdoa. Ya Rasulullah berdoa khusus untuk Abu Hurairah supaya apa yang dipelajari oleh Abu Hurairah itu tidak ada yang lupa. Itu Rasulullah berdoa demikian sesuai dengan usaha Abu Hurairah. Abu Hurairahnya berusaha. Kemudian satu lagi lah tambahannya, ini yang Robi'ah al-Aslami, ini sangat jelas nih menunjukkan kalau doa itu wajib disertai dengan ikhtiar. Ini Robi'ah al-Aslami yang meminta, ini as'aluka murafaqataka fil jannah. Rasulullah kan yang meminta kepada Robi'ah, kamu mau minta apa? Nanti saya berdoa. Ternyata Robi'ah kan mengatakan, ini as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku memohon, aku meminta kepadamu untuk menjadi murafaqataka, dekat itulah. Aku minta kepadamu untuk bisa dekat denganmu di dalam surga. Rasulullah berdoa. Kemudian Rasulullah minta, kamu melakukan apa? Rasulullah kan meminta, fa'inni ala nafsika bikasrati sujud. Boleh, saya akan berdoa demikian, tapi kamu harus ikhtiar untuk bisa berdekatan dengan Nabi, yaitu fa'inni ala nafsika bikasrati sujud, maka bantulah doaku ini dengan banyak mengerjakan sholat sunat. Nah eta ikhtiarna, itu ikhtiarnya nabinya yang berdoa. Robi'ah al-Aslami yang ikhtiarnya, karena doanya memang doa untuk Robi'ah. Nabi kan berdoa untuk Robi'ah. Nabi berdoa, tapi kan doanya untuk Robi'ah. Karena Nabi sejak dalam kejadian hadis ini kan Nabi mengatakan, silahkan kamu mau minta apa, nanti saya berdoa. Jadi Nabi berdoanya untuk siapa? Untuk Robi'ah, yang harus ikhtiarnya Robi'ah. Atau kita berdoa sendiri, misalnya bukan orang lain yang berdoakan, ya kita lah berdoa sendiri. Tetap kita berdoa sendiri juga sama, yaitu harus dibarengi dengan ikhtiar. Kalau ingin sama dengan Robi'ah juga boleh. Kita saja berdoa sendiri, ya Allah jadikanlah aku ini, misalnya gitunya, ya Allah dekatkanlah aku dengan Rasulullah di surga. Boleh nggak berdoa demikian? Ya Allah tempatkanlah aku berdekatan dengan Rasulullah di surga. Kenapa nggak boleh berdoa demikian? Rasulullah malah menganjurkan yang tadi. Tapi kalau ingin demikian, apa yang ikhtiar yang harus ditempuh, yang harus dilakukannya? Sama, banyak-banyaklah mengerjakan sholat sunat. Nah kembali lagi ke sini nih. Nah catatan pertama demikian, dari Ibnu Hajar al-Asqalani, babnya keutamaan mengucapkan amin, sementara hadis yang dimasukkan di dalam kitab Sahih Bukhari-nya, Imam Bukhari memasukkan satu hadis yang tadi
Tapi di sini tidak menunjukkan bahwa ini hanya di dalam sholat. Itu catatan pertama. Tapi belum jadi kesimpulan, belum. Kalau melihat hadisnya, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, ternyata ini hadisnya tidak hanya di dalam sholat. Nah, tapi apakah memang demikian? Gitu, mutlak namanya, tidak hanya di dalam sholat, di luar sholat juga berlaku. Kemudian catatan kedua, qala Ibnul Muniri, ayyu fadlin a'zomu min kaunihi kaulan yasiron la kal fatafihi summa qad tarattabat alaihil maghfiratu. Ini benar nih, makanya dikutip nih oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani nih, statement ini nih, Ibnul Munir. Wa ayyu fadlin a'zomu, bahasa kitanya, keutamaan mana yang lebih dari ini. Ini kan keutamaan, tentang keutamaan, yaitu kan keutamaan mengucapkan amin. Nah, kata Ibnul Munir, keutamaan lain itulahnya, keutamaan mana yang lebih dari ini, dengan arti pekerjaannya amat sangat mudah. Amin gitu unggul. Kan itu amalan. Mengucapkan amin, keutamaan mana yang lebih dari ini? Di mana kan dalam hal ini ucapannya begitu tadilah amat sangat mudah, ringan. Nah, anak kecil juga sekali bisa. Coba anak kecil ajari amin gitu ke anak kecil, saat itu juga langsung bisa. Artinya sangat mudah nih ucapan ininya, amin. Ini nih keutamaannya. Keutamaan mana lagi yang lebih dari ini? Di mana ini mengucapkan amin itunya ini apa namanya, ucapan yang mudah tanpa perlu belajar dulu, apalagi terasa berat. Oh, enggak ada. Mengucapkan amin sangat ringan, sangat mudah. Tapi dengan mengucapkan amin itu, dengan mengucapkan amin dengan amalan yang amat sangat mudah, ringan, tanpa perlu belajar dulu lah gitunya, tanpa perlu belajar dulu. Tapi oleh Allah diberi keutamaan berupa diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini barangkalinya yang ini keutamaan amin lebih dari manapun. Amalannya amat sangat ringan, tapi keutamaannya, balasannya dari Allah itu adalah diampuni semua dosa yang telah lalu. Hanya dengan itu. Iya, memang demikian maknanya. Ya, hanya dengan mengucapkan amin saja. Ini kan janji Allah itu, gufiro lahu ma taqaddama min dzanbihi, diampuni semua dosanya yang telah lalu. Nah, Ibnul Munir gitunya memberikan statement demikian. Keutamaan mana coba yang lebih dari ini? Ini amalan yang amat sangat ringan, tidak perlu belajar dulu, tidak perlu mengeluarkan energi mungkinnya, tidak perlu mengeluarkan tenaga, pikiran, mencurahkan apa namanya, mayar, mayar komo. Mayar mengucapkan amin, gratis mengucapkan amin, masuk gak ucapkan. Artinya kan amalnya sangat mudah, tidak perlu energinya untuk mengamalkannya, nggak perlu energi banyak, tidak perlu menumpahkan pikiran yang bagaimana, hanya mengucapkan. Berarti kan harus benar-benar paham masalahnya, baru keutamaannya didapatkan. Kalau mengucapkan amin, kafir juga amen ya. Coba orang kafir kan suka kalau berdoa, mereka kan juga seperti itu kan. Ya itulah aksen mereka gitu. Orang kafir juga demikian kan, kalau sudah berdoa itu mereka juga suka mengucapkan amen. itu dari lidah mereka, aksen mereka. Dikabulkan nggak? Dapat nggak keutamaannya? Jangan harap.
cek Allah teh jangan mimpi kan. Karena untuk orang kafir nggak ada pokoknya kebaikan apapun bagi mereka, apalagi diampuni dosa mereka, ya semua aja yang telah lalu nggak berlaku bagi mereka. Nah hal itu kan akan berlaku juga kan bagi orang Islam. Nah apabila ya itulah tidak paham masalahnya, tidak tahu duduk perkaranya seperti apa, ya hanya melakukan seperti yang orang-orang lakukan lah kalau sudah berdoa, amin. Malahan apa? Aya nu kieu deui. Ini kejadian nih sampai orangnya sendiri sampai apa emosi. Ini seorang kejadiannya sih pada ibadah Jumat. Kejadiannya pada ibadah Jumat nih. Ternyata mustami sebutannya orangnya yang menyimak gitu khotib Jumat merasa khutbahnya ini terlalu lama. Nah, ada eta makmum teh, amin. Terus ya gitu. Apa sih maksudnya? Maksudnya eureun amin emang gitu Pak Nana teh tah eureun khotib enggak saya langsung turun sia gitu. Atuh lilet teh khutbah teh gitu. Kejadian yang demikian, makmum yang gelisah gitu ya karena menurut mereka ini terlalu lama gitu khutbah Jumatnya. Nah, ada yang seperti itu prakteknya. Amin. Wah, mulai ini ada satu orang yang mengatakan demikian, yang lainnya juga artinya yang setuju ya gitulah. Amin. Beres Jumaahan ngamok kata khotib nanti. Merasa tidak dihargai isinya. Marahnya demikian sih. Ternyata ini prakteknya demikian ya. Ternyata tidak semua orang yang mengucapkan amin itu dapat nggak keutamaannya. Padahal kan ini kata Ibnul Munir, coba keutamaan untuk amal yang lain lah itunya, coba bandingkan. Banyak amal-amal yang Allah janjikan keutamaan itu banyak. Tapi ada nggak yang lebih dari ini? Luar biasa artinya karena ini hanya dengan amalan yang begitu mudah tadilahnya mudah, tidak perlu memeras tenaga, tidak perlu memeras pikiran, tidak perlu, hanya mengucapkan amin. Dengan mengucapkan itu keutamaannya adalah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu kan sangat luar biasa berarti sebetulnya nih maknanya. Nah, ini oleh Imam Bukhari kan dimunculkan secara khusus nih ya babnya, yaitu keutamaan mengucapkan amin. Benar keutamaan demikian, jelas dalilnya ya, tapi kan masalahnya amin. Atau untuk menghentikan orang yang sedang khutbah Jumat, amin. Masa yang seperti itu orang yang mengucapkan demikian diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, cek Allah telah diampuni sih ditambahan dosana ada kekituan teh dosa merukan dor khotib dimaksud ngeureunkeun khotib teh amin. Nah, nadanya pun ada kesal eta apa itu dapat keutamaan diampuni dosanya yang telah lalu, paling kayak gitu, lain diampuni siapa ditambahan ku aing dosana cek Allah teh beureunan keur khutbah ayo amen itu parah ya. Ini benarnya ini statement Ibnul Munir nih yang mengatakan demikian. Coba kalau dibandingkan dengan keutamaan dari amal-amal yang lain, ada nggak yang lebih hebat dari ini? Ini keutamaan yang lebih hebat dari yang ini, yaitu keutamaannya adalah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, padahal dari amal yang apa sih mau disebut amal yang paling mudah mengucapkan gitu wungkul ya, tapi kan jelas dalilnya demikian. Tapi itu keutamaan tersebut diampuni dosa yang telah lalu itu kalau ada syarat, anggaplah kalau ucapan aminnya itu berbarengan dengan ucapan aminnya malaikat di langit. Belum terjawab nih, ini berlaku untuk di luar sholat atau di dalam sholat atau dua-duanya?
Tadi sampai di sananya kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, kalau menurut redaksi yang dimuat, redaksi hadis yang dimuat di sini, ini mutlak berlaku untuk di luar dan di dalam sholat. Barusan keutamaannya yang hanya luar biasa lah, yang seperti pernyataan Ibnul Munir tadi. Nah kemudian catatan berikutnya nih ya dari kitab Fathul Bari ini, dari kata-kata awal sabda Rasulullah di hadisnya, iza qala ahadukum amin. Tadi demikiannya redaksi hadisnya. Rasulullah bersabda, apabila salah seorang di antara kalian mengucapkan amin. Nah, kalau diambil dari redaksi ini saja, maka itunya mengucapkan amin itu berlaku bagi semua yang membaca Al-Fatihah, apakah di dalam sholat ataupun di luar sholat. Kalau membaca Al-Fatihah di luar sholat mengucapkan amin enggak? Nah, kalau beredaksi hadis ini, iya mengucapkan amin. Ya, kalau menurut redaksi hadis ini, nah, diambil dari hadis ini, maka mengucapkan amin itu likul liman qara al-fatihata, itu bagi semua yang baca Fatihah. Sawaun kana dakhilas sholati aw kharijaha. Ya, sama saja apakah membaca Al-Fatihahnya itu di dalam sholat ataupun di luar sholat. Itu berdasarkan iza qala ahadukum amin. Berlaku kalau membaca Al-Fatihah di dalam sholat ataupun di luar sholatnya mengucapkan amin setelahnya. Itu disebutnya mutlak, tadinya istilah ilmu usul fikihnya, di dalam dan di luar sholat. Nah, mau pentakyid alah ya sayanya ya istilah usul fikihnya ya. Pada riwayat Muslim, nah artinya kita lihat nih riwayat yang lain. Pada riwayat Muslim, redaksinya adalah iza qala ahadukum fi sholatihi. Nah, ini yang membatasi, ini yang mengikatnya. Ternyata mengucapkan aminnya itu di dalam sholat. Ini pada hadis riwayat Muslim dengan redaksi iza qala ahadukum fi sholatihi amin. Kalau di dalam hadis Bukhari di sini kan tidak ada fi sholatihi, apabila salah seorang di antara kalian mengucapkan amin. Pada riwayat Bukhari tidak ada di dalam sholatnya. Nah, kata-kata itu nggak ada. Jadi seolah-olah ini berlaku untuk yang di dalam sholat dan di luar sholat. Nah, pada riwayat Muslim ternyata redaksinya iza qala ahadukum fi sholatihi, di dalam sholatnya. Apabila salah seorang di antara kalian mengucapkan di dalam sholatnya amin. Apabila mengucapkan amin di dalam sholatnya. Nah, ini namanya pentakyid, ini yang membatasi. Kalau asalnya berlaku umum, pokoknya setiap kali ada yang mengucapkan amin, lalu bersamaan dengan malaikat di langit pun sedang mengucapkan amin, dan bersamaan ternyata dan diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, ternyata tidak umum, tidak mutlak gitu bahasanya, tapi terbatas, terikat. Bersamaan dengan malaikat di langit, sehingga dapat ampunan untuk dosa-dosa yang telah lalu, itu hanya di dalam sholat. Nah, ini hanya untuk di dalam sholat. Kalau di luar sholat, orang mengucapkan amin nggak ada keutamaan ini untuk di luar sholatnya. Ini hanya berlaku untuk di dalam sholat berdasarkan redaksi hadis riwayat Muslim. Di dalam hadis tersebut jelas fi sholatihi, di dalam sholatnya. Maka untuk di luar sholat ini tidak berlaku nih ya.
Ya, apakah setelah membaca Fatihah atau mengucapkan amin secara umum teh lah nu tadi nu amin nu karena itu ge amin bareng tajeng malaikat nggak ada keutamaan ini. Keutamaan ini hanya bagi orang yang sholat, yaitu yang mengucapkan amin setelah membaca Al-Fatihah sampai waladolin amin. Dan malaikat juga tahu orang yang sholat mengucapkan amin itu kapan. Malaikat pasti ikut mengucapkan amin padahal mereka nggak baca Fatihah, tapi malaikat ikut mengucapkan amin, artinya ikut mengucapkan amin ya. Dan malaikat ikut memohon kepada Allah, ikut memohonkan kepada Allah untuk doa orang yang sedang sholat, yaitu ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Malaikat ikut memohonkan, ya Allah kabulkanlah. Itu malaikat ikut meminta. Ya, dengan redaksi ininya maka ini hanya berlaku untuk yang sedang sholat atau di dalam sholat. Kemudian satu lagi pada hadis riwayat Ahmad, hadisnya melalui atau diriwayatkan dikisahkan oleh Abu Hurairah juga nih yang di dalam riwayat Ahmad dan Muslim ya, Ahmad dan Muslim, redaksi Muslim seperti ini: iza ammanal qari'u fa aminu. Jika orang yang membaca mengucapkan amin, iza ammanal qari'u, apabila orang yang membaca mengucapkan amin, fa aminu, maka ucapanlah juga oleh kalian amin. Nah, ini sejalan kalau di dalam hadis yang lain redaksinya iza ammanal imam. Di sini al-qari. Kalau al-qari itu artinya yang membaca, adanya apabila orang yang membaca itu mengucapkan amin, maka ucapanlah oleh kalian amin. Ini sejalannya sesuai itu. Kalau ini di sini dimaknai bahwa ini hanya di dalam sholat, karena pada hadis yang lain dengan redaksi iza ammanal imam, bukan qori. Jika imam mengucapkan amin, maka kalian pun ikut mengucapkan, maka ucapanlah, ya ucapan juga oleh kalian amin. Jika imam mengucapkan amin, maka ucapanlah juga oleh kalian amin. Barang siapa yang ucapan aminnya bersamaan, itu lanjutannya hadis yang barusan. Nah, ininya menunjukkan itu bahwa ini hanya ada di dalam sholat. Keutamaan ini dengan mengucapkan amin dapat keutamaan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, itu hanya di dalam sholat. Di luar sholat tidak ada, keutamaan ini tidak berlaku ya, hanya ada di dalam sholat. Dan nah berarti untuk semua yang sholat, kemarin juga sudahnya saya sampaikan, berlaku untuk semua yang sholat. Meskipun ini hadisnya kan apabila imam mengucapkan amin, ucapkan juga oleh kalian amin. Ini kan berjamaah kesannya. Nah, kalau ibu-ibu perempuan yang sholatnya sendirian di rumah, dapat nggak keutamaan yang ini? Karena kan perempuan sholatnya sendirian di rumah. Seperti dulu juga Aisyah gitu kan, Aisyah istri Rasulullah SAW itu kan sholatnya sendirian di rumah, meskipun rumahnya nempel ke masjid, sholatnya di rumah sendirian, karena kan di rumah Aisyah nggak ada orang lain. Rasulullah SAW berjamaah di masjid, Aisyah di rumah sendirian, padahal bareng gitu dah pelaksanaannya sama-sama di awal waktu. Rasulullah berjamaah bersama para sahabat laki-laki, Aisyah di rumah sendirian. Padahal teteh tempatnya kan menempelnya. Ini masjid, ini rumah Rasulullah. Rasulullah berjamaah bersama sahabat laki-laki, Aisyah di rumah, dua-duanya di awal waktu. Aisyah kan mengerjakan sholat zuhur misalnya, tidak menunggu Rasulullah pulang.
Aisyah mengerjakan sholat sendirian di rumahnya, Rasulullah berjamaah. Nah Aisyah ini kebagian nggak? Nah Aisyah kebagian nggak? Barang siapa yang ucapan aminnya bersamaan dengan ucapan aminnya malaikat di langit. Nah ibu-ibu kebagian nggak keutamaan ini? Ini berlaku untuk semua yang sholat. Karena laki-laki juga kan ada bagiannya, sholat sendirian, misalnya sholat tahiyatul masjid kan gak berjamaah, atau sholat rawatib, karena pada setiap sholat itu kan ada Fatihah, dan setelah Fatihah mengucapkan amin. Ini kalau laki-laki misalnya masuk masjid, kemudian sholat tahiyatul masjid, kan di dalam sholatnya itu kan membaca Al-Fatihah, setelah selesai Al-Fatihah dia mengucapkan amin. Kenapa? Karena ini untuk di dalam sholat, mau berjamaah mau sendirian, artinya demikian, mau laki-laki ataupun perempuan, baik sholat tam ataupun qashar, orang yang sedang safar, pokoknya untuk semua orang yang sholat. Apabila bacaannya sampai waladolin, maka lanjutannya kan mengucapkan amin. Nah berlaku hadis ini, barang siapa ucapan aminnya bersamaan dengan ucapan amin seluruh malaikat di langit, pasti diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Karena ada catatan pentingnya, harus paham, harus tahu duduk masalahnya, apalagi kalau sampai terasa ketika mengucapkan amin itu sedang merengek, memelas, merajuk kepada Allah, minta supaya doanya dikabulkan, pasti dapat keutamaannya, diampuni dosanya yang telah lalu. Beda yang hanya ya gitulah tidak paham mengucapkan amin ya, karena semuanya mengucapkan amin, ikutlah mengucapkan amin, nggak ada keutamaan ini, nggak akan didapatkan. Ya harus dengan ini kan berartinya harus dengan ilmunya, kemudian paham gitu kan masalahnya, sehingga akan terasa ketika mengucapkan amin itu terasa nih sedang memelas kepada Allah, merengek minta kepada Allah supaya permintaan saya ini kabulkan ya Allah, yaitu meminta eta, padahal mah tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Sementara syarat dan ketentuan berlaku, bercek Allah teh, ayo ya Allah kabulkanlah, ya Allah penuhilah, ngaji tara cek Allah teh, diajari selama nggak mau, mimpi itu mah mimpi, yang ditunjukkan ke jalan, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, tunjukkan nih ke Allah tehnya, urang nama cicing ngunah cek Allah teh raosnya. Makanya kan tidak ada doa yang dikabulkan kalau tidak disertai dibarengi dengan ikhtiar. Nah di sini kan mintanya kan tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu mana? Islam, itulah jalan yang lurus menuju surga. Sementara mempelajari, mendalami, memahami Islamnya tidak dilakukan. Tak ngimpi cek Allah teh kalau permintaannya dikabulkan. Nepi kecerik getih ge moal cek Allah teh enggak akan dikabulkan. Nepi ka ucing jangan bulut-buluan ge. Siap moal mau dikabulkan moal gitu mah. Terus beres tanya keutamaannya. Tadinya menurut Ibnu Munir lah itunya yang soal keutamaannya. Ini keutamaan yang luar biasa dengan amal semudah itu. Amalnya sangat enteng, mudah, ringan, tanpa memerlukan mengeluarkan tenaga yang banyak, tanpa perlu memeras pikiran, tanpa perlu keluar biaya, hanya mengucapkan amin di dalam sholat dapat keutamaan, diampuni dosa-dosanya semuanya nih, diampuni semua dosa yang telah lalu. Tadi itu masalah ada kudu paham itu masalahnya. Tosah bertitahnya keutamaan babu fadli takminnya bab ke-112, bab nih, keutamaan mengucapkan amin, dan ini hanya berlakunya di dalam sholat, itu simpulannya, di luar sholat tidak berlaku.